Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Bijaksana dengan MC1024129. Di sini saya akan mempraktikkan hasil dari praktikum kami, mata kuliah JS, di mana di sini kita akan melakukan yang namanya digitasi menggunakan dua software atau perangkat lunak, yaitu QGIS dan juga ArcGIS. Nah, jadi pertama kita ke QGIS terlebih dahulu, kita langsung aja open aplikasinya. Oke, kita tuh sambil nunggu aplikasinya terbuka. Jadi sebenarnya digitas itu adalah proses untuk mentransformasikan atau mengubah dari data raster yang kemarin sudah sempat kita buat ketika georeferencing di acara sebelumnya, yang masih berbentuk seperti satelit, yaitu piksel-piksel warna, menjadi data vektor. Data vektor itu apa? Data vektor itu terdiri dari beberapa objek, misalnya ada poligon, ada titik, dan juga ada garis. Nah, jadi di sini udah kebuka aplikasinya, kita langsung klik yang New Empty Project. Oke, nah jadi di sini masih kosongan aja. Nah, biasanya sebelum kita melakukan digitasi itu kita bakalan masukin dulu peta dasarnya atau base map, di mana kalau misalnya baru buka aplikasi QGIS itu biasanya belum terinstall. Jadi untuk menginstal teman-teman bisa ke plugins di menu toolbar ini, kemudian pilih yang paling atas yaitu Manage and Install Plugins, kemudian tunggu tunggu beberapa detik. Nah, di sini teman-teman bisa ketik base map. Nah, di sini kan ada backup nih. Nah, itu tinggal diklik aja, nanti di scroll sampai ke bawah, terus di-install seperti itu. Nah, karena di sini sudah terinstall, kita langsung aja. Nah, di sini udah ada base map-nya, yang ikonnya seperti ini, ada birunya ini. Nah, tinggal diklik aja load base map. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih biar memudahkan juga, kita pakai Google yang satelit. Nah, setelah kita pilih Google satelit, kita klik load. Nah, sekarang petanya di belakang udah muncul nih base map-nya atau peta dasarnya. Nah, sekarang kita biar gampang, kita bakalan ambil contoh untuk digitasinya di sekitar Pulau Lombok aja. Oke, sebenarnya teman-teman bebas mau pilih lokasi yang mana, tapi mungkin kita bakalan cari beberapa yang ada pohon dan juga ada bangunannya untuk kita digitasi. Seperti itu. Nah, ini mungkin sepertinya cukup ya. Yang di sini, oke. Oke, nah jadi sebelum mulai kita digitasi, kita ke bagian layer dulu, ada di menu toolbar di atas. Oke, nah terus di menu layer ini, teman-teman bisa create layer, kemudian yang new shape file layer. Nah, karena data vektor itu umumnya dia formatnya itu adalah shape file, jadi makanya kita di sini bikin baru new shape file layernya. Nah, untuk nama filenya teman-teman bisa pakai misalnya pertama kita bikin polygon dulu misalnya. Polygon. Nah, sini tulis polygon. Untuk yang di file encoding itu nggak perlu diubah, tapi untuk di geometry type-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan eh, objek yang akan dibuat oleh teman-teman. Misalnya pertama bikin polygon, maka kita klik polygon terlebih dahulu. Nah, untuk koordinatnya, di sini kita pakai WGS84 yang menggunakan UTM. Sama seperti di acara pertama kemarin, karena ini Pulau Lombok, jadi untuk zonanya masuk ke 50S. Kayak gitu. Sekarang kita langsung aja ketik di sini WGS84. Terus, nah ini kan udah muncul nih ada 50S. Nah, ini kita bisa klik OK aja. Oke. Nah, terus untuk namanya ini kita bisa pakai keterangan. Nah, di sini karena nanti yang jadi keterangannya ini kan misalnya ini poligon satu, poligon 2 atau gedung satu, gedung 2, maka di sini kita pakainya yang teks atau string kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita masukin semuanya kayak gini, kita add to field list. Nah, di sini udah muncul. Nah, kemudian untuk di fieldnya ini kita juga bisa tambahin karena kalau misalnya kita pakai polygon itu tentunya hal yang bakal dihitung yaitu adalah
luas. Nah, makanya di sini kita bisa tambahin satu kolom lagi untuk luas. Tapi untuk luas itu bedanya kita menggunakan desimal atau double. Kenapa? Karena nanti dia hasilnya itu berbentuk angka seperti itu. Oke, jadi kita pakainya yang desimal double. Bedanya sama yang tadi itu kan pakainya teks karena dia berbentuk keterangan gitu. Udah kita masukin ke add to field list. Oke. Nah, jadi kita tinggal klik OK di bawah. Oke. Oke, nah sudah seperti ini. Nah, teman-teman bisa untuk mulai bikin poligonnya itu ke bagian layer ini kan ada tulisan poligon. Nah, ini teman-teman klik kanan di bagian poligonnya. Nah, nanti keluar pilihan ini. Nah, kemudian teman-teman cari yang toggle editing. Oke. Nah, setelah dapat toggle editing, di sini muncul nih di atas nih, teman-teman kalau lihat nih. Nah, kita pilihnya di sini ada tulisannya Add Polygon Feature. Oke. Nah, jadi ini tinggal teman-teman klik aja. Nah, setelah teman-teman klik, bakal muncul nih ada buletan gini. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung bikin poligonnya. Nah, misal ini ya, kita mulai dari yang ini dulu. Ya, sebentar. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Jadi ini diklik sesuai dengan bentuk bangunannya aja. Oke, nah ini kan udah selesai nih satu gedung. Teman-teman bisa langsung klik kanan aja. Nah, nanti dia bakalan kayak gini. Nah, untuk di ID-nya, teman-teman bisa pilih satu. Nah, mungkin, nah untuk keterangan itu adalah nama gedungnya. Misalnya di sini kita kasih nama gedung A. Nah, luasnya kita kosongin aja karena nanti dia bakalan terisi secara otomatis. Kayak gitu. Kita okein. Nah, ini udah kebentuk nih poligonnya. Baru satu. Nah, mungkin bakalan bikin sebanyak 10 aja. Oke, kita bikin yang selanjutnya lagi. Nah, kalau misalnya mau dihapus tinggal di cancel aja. Kalau misalnya ada salah titiknya atau kayak gimana, bisa di cancel. Oke, ini karena mouse-nya agak sedikit sensitif. Oke, nah terus yang ini kita kasih dua, terus keterangannya adalah gedung B. Oke, terus lanjut. Nah, ini teman-teman tinggal ulangi aja hal yang sama untuk setiap gedungnya. Jadi ini bukan cuma bisa untuk gedung aja ya poligon ini. Jadi ini bisa untuk berbagai keperluan tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Misalnya apa namanya teman-teman mau digitasi kawasan hutan bisa juga pakai ini atau luas lahan pertanian atau yang lainnya juga bisa kayak gitu. Jadi digitasi ini nggak hanya contohnya itu untuk yang di bangunan-bangunan seperti ini, kayak gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk namanya kan digitasi ya, kan dia itu transformasi dari peta yang raster. Jadi peta raster itu kan mencakup banyak banget tuh, bisa kawasan hutan dan lain-lain kayak gitu. Nah, makanya ini juga sama, bisa dipakai untuk apa aja yang teman-teman terutama mau hitung yang namanya luasannya itu. Oke, ini kayaknya kita bisa jadi dua gedung aja yang ini. Oke, ini kita udah gedung ke 5.
Gedung kelima berarti kita ke gedung E. Oke, terus kita lanjut lagi di bawahnya ini. Oke, ini ke gedung keenam, gedung F. Oke, nah sekarang kita cari gedung lagi ya, yang lumayan dekat. Nah ini boleh lah. Ini nggak tahu apa sih ya gedung apa guys, tapi kita coba digitasi aja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tahu nama gedungnya itu apa, nanti bisa ditaruh di keterangannya. Itu bakalan sangat memudahkan buat teman-teman kenal sama gedungnya. Oh, ini gedung ini gitu. Gedung EFG sekarang ya. Oke, kita cari gedung lagi. Nah, ini kayaknya banyak di bawahnya nih. Oke. Tadi gedung 7, sekarang 8. Tadi gedung F, sekarang gedung G. Oke, sisa 2 gedung lagi berarti ya. Ini gedung ke-9, which is gedung A. Oke, gedung H sekarang yang 10 kita ke gedung E. Oke. Nah, sekarang udah ada sekitar 10 gedung ya yang udah kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian yang tools pencil ini, ke toggle editing lagi, nanti bakalan keluar notifikasi. Do you want to save the changes? Nah, ini teman-teman bisa klik save. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bakalan bikin baru lagi. Kita mulai dari si layer lagi. Untuk apa? Untuk kita bikin shape file berikutnya. Karena tadi udah polygon, sekarang kita beralih ke line dulu. Kita ke line. Oke. Nah, sekarang geometrinya harus menyesuaikan, yaitu line string pakainya. Oke, nah di sini WGS-nya pilih kayak tadi, UTM zone-nya 50. Tergantung saudara zonanya di mana teman-teman yang sempat kita bahas di acara satu kemarin. Nah, jadi namanya di sini keterangan, kita taruh text string. Oke, kita add dulu. Terus yang kedua, kalau jalan kan untuk mengukur satuannya itu adalah panjang. Oke, nah kalau panjang kan berarti pakai angka. Nah, maka kita di sini klik desimal. Oke. Nah, kalau udah, sekarang yang di line ini kita bakalan lakuin hal yang sama kayak tadi polygon. Ya kan, kita ke toggle editing. Oke, terus kita sekarang klik di atas ini, add line feature. Nah, sekarang kita pilih deh jalan yang mau di em, digitasi. Misal ini jalan yang ini dulu ya. Kayaknya mungkin kita bakalan ada sekitar 5 jalan yang kita mau buat ya. Nah, ini kita bisa ambil sekitar dari sinilah ya. Ini kita tinggal tarik garis aja. Misal sampai di sini. Set. Nah, ini namain misal ini satu. Ini jalan satu. Kita okein. Oke, nah ini kayaknya dia agak nggak kelihatan ya, tapi di sini ada garis hasilnya, cuman agak kurang kelihatan aja.
Oke, selanjutnya kita mungkin bikin di sebelah sininya aja. Kita bikin di sampingnya. Oke, kita klik di sini. Ini jalan yang kedua, jalan dua. Nah, jadi teman-teman yang di eh, software ini itu bukan cuma bisa untuk Polygon aja kayak yang udah dibilang tadi, karena di sini kita selain kalau tadi Polygon kan itu luas aja ya. Polygon tadi luas aja. Nah, tapi ternyata untuk yang beberapa software untuk digitasi itu dia bisa eh, menghitung yang namanya panjang sama luas dan koordinat juga. Ini jalan yang keempat dan ini jalan yang terakhir, 5. Jalan 5. Oke. Nah, udah seperti ini. Jalan udah semua. Kita bakalan save lagi kayak tadi. Enter. Oke. Jalannya sudah tersimpan. Nah, terus selanjutnya terakhir dari shapefile tersebut yaitu adalah titik atau points. Oke. Sini geometry type-nya as always kita pakainya point menyesuaikan. Terus di sini WGS-nya pakai 50S. Terus nama kita pakai keterangan. Nah, di sini nih agak beda nih guys. Setelah keterangan kita pakai ada namanya X dulu karena kalau titik kan dia nggak pakai satuan itu nggak pakai luas, nggak pakai panjang. Nah, jadi dia pakainya itu adalah titik koordinat, yaitu titik koordinat X dan juga Y. Nah, jadi untuk X-nya kita pakai desimal, begitu juga yang Y, pakai desimal juga. Oke. Oke, terus sekarang kita bakalan cari beberapa pohon untuk kita digitasi. Oke, misal kita klik yang pohon yang ini. Nah, misal ini pohon pertama, misal pohon ketapang. Oke, X dan Y-nya kita kosongin aja nggak apa-apa. Kayak tadi. Terus misalnya pohon kedua itu pohon damar. Sini ada pohon ketiga. Sini misal oh ini angka. Ini pohon ketiga. Misalnya di sini pohon mangga. Oke. Terus yang gimana nih kita ada pohon ya. Oke, di sini banyak pohon nih. Oke, di sini misalnya pohon keempat ya sekarang. Pohon keempat misalnya pohon jambu. Oke, terus ini misalnya pohon kelima yaitu pohon pohon apa lagi? Pohon manggis. Terus ini pohon keenam. Misalnya ini adalah pohon cemara. Oke. Terus di mana lagi ada pohon? Nah, ini nih banyak pohon di sini juga. Oke. Sini pohon ke-8 ya sekarang. Pohon ke-8 itu adalah pohon drum besi. Oke, benar nggak sekarang 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, baru 7 guys. Berarti ada yang double tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bakal lebihin aja. Oke, terus yang ini. Berarti ini pohon ke-9 karena tadi 8. Nanti kita lebihin jadi 11. Misalnya ini adalah pohon apa lagi ya? Sini ada pohon
Hmm, pohon nyamplung, misalnya pohon nyamplung. Terus di sini, ini karena di pinggir jalan kali ya kita taruhin pohon tabebuya aja. Tabebuya, oke. Terus di sini terakhir ya, ini pohon 11, pohon ketapang kencana. Oke, nah kayak gitu. Jadi udah, yang ini untuk titiknya seperti biasa kayak tadi. Kita save gitu. Nah, jadi di sini udah muncul nih semuanya. Ada titik, ada line, dan juga ada poligon. Bakalan coba hitung berapa luasan, panjang, atau titik koordinatnya. Pertama, misal kita pilih line dulu. Nah, kita mau tahu seberapa panjangnya dari line tersebut. Teman-teman klik kanan di line-nya ini, kemudian teman-teman pilih yang Open Attribute Table. Nah, di sini kan udah ada nih, ada keterangannya jalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi panjangnya masih 0, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan tambahin yang namanya panjangnya itu berapa, kayak gitu. Yang pertama kita ke panjangnya ini, kemudian kita klik panjang ini, kita ganti sama length. Ini ada rumusnya sendiri dia teman-teman. Jadi karena ini panjang, kita pakai rumusnya itu adalah length. Dan di sini dia, nah di sini udah langsung otomatis keluar. Nah, di sini itu dia satuan itu adalah meter secara otomatis. Jadi ini kalau misalnya mau diubah menjadi kilometer bisa, tinggal teman-teman tambahin di sini bagi misalnya kalau untuk jadi kilometer kan berarti dibagi 1000 kayak gitu. Nah, jadi tinggal taruh bagi 1000 aja di sini kayak gitu untuk mendapatkan panjang yang kilometer gitu. Nah, kalau udah selesai, kita save. Oke. Sekarang kita lanjut misalnya ke luasan ya, ke poligon. Sama kayak tadi kita open attribute table. Di sini ada luas. Oke, nah luas ini dia pakainya itu adalah area. Nah, karena di sini kan tadi kayak misalnya length itu atau panjang itu dia satuannya meter ya. Nah, jadi supaya dia bisa disesuaikan, misalnya kalau di kehutanan kita sering itu menggunakan satuan hektar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau convert ke hektar, itu berarti bakalan dibagi 10.000. Itu teman-teman bisa sesuaikan, misalnya mau kilometer persegi atau cukup meter persegi, berarti nggak perlu dibagikan. Itu bisa disesuaikan. Itu kita update all. Nah, ini dia hasilnya secara otomatis. Untuk luasnya, di sini ada 0,13, ada seterusnya. Itu area. Jadi, kalau misalnya dipakai untuk lahan, bisa banget tuh kayak, oh ini lahan garapan saya ini luasannya sekian hektar, kayak gitu. Tuh, terakhir poin. Kita open attribute table. Kita sama kayak tadi. Nah, bedanya kalau kita mulai dari X dulu ya. Bedanya kalau di X itu rumusnya adalah kita pakai dolar dan juga X. Udah sesimpel itu. Tadi kita udah pilih X sebelumnya di sini. Oh, belum kayak. Oke, ini kita tinggal pakai dolar dan juga X dan kita update all. Tara, keluar untuk koordinat X-nya. Nah, selanjutnya untuk yang Y, kita pilih kolom Y dulu. Oke, kita hapus. Kita ganti sama dolar Y. Untuk dapat, oh ini belum diganti. Kita update all. Nah, ini dia koordinat X dan juga koordinat Y-nya. Kita save terakhir. Save. Oke. Nah, jadi sekarang digitasinya udah lengkap. Di sini udah ada data vektornya, yaitu
itu bentuk objeknya ini ada poligon, ada titik, dan juga ada line. Nah, dan di masing-masing objeknya juga sudah tertaut misalnya luas, kemudian panjang, dan juga titik koordinat. Yang dimana ini bisa dijadikan sebagai acuan, kayak gitu. Untuk peta tematik dan sebagainya, data vektor ini. Oke, jadi untuk digitasi di QGIS cuma sampai di situ aja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita nanti bakalan next ke software berikutnya yaitu ArcGIS. Tapi sepertinya kita akan pause dulu karena kita ganti laptop dulu ya teman-teman. Maaf, sorry banget. Kita bakal ganti laptop dulu dan nanti kita bakal lanjut ke ArcGIS software-nya. Bye. Oke, halo lagi semuanya. Mohon maaf laptopnya diganti. Jadi kita bakal lanjut untuk menggunakan ArcGIS. Dimana di sini kita bakalan masukin dulu petanya, dimana di layer itu di klik kanan, kemudian kita add data. Kemudian di sini udah ada petanya yang kampus 2. Itu formatnya adalah JPG. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga pakai peta dasar atau base mapnya juga bisa ditambahin. Tapi sebagai contoh kita pakai yang ini. Oke, sekarang udah muncul petanya. Sekarang kita butuh yang namanya katalog. Teman-teman bisa cari di bagian menu bar di atas. Di sini ada katalog. Nah, setelah muncul di katalognya ini, nanti di sini di kampus 2-nya ini kita klik kanan, kemudian kita klik new, baru kita cari namanya shapefile. Sama seperti yang QGIS yang sebelumnya tadi. Di sini namanya kita misalnya kita bikin titik dulu. Nah, terus untuk di feature type-nya itu disesuaikan sama jenis bentuk objeknya itu seperti apa. Terus untuk koordinat sistemnya kita edit. Nah, kalau misalnya belum pernah buka sebelumnya itu biasanya belum ada. Jadi teman-teman bisa ke projected coordinate system. Nanti di sini itu teman-teman cari yang UTM. Kemudian ada WGS 84 yang Southern Hemisphere. Kemudian cari sesuai dengan zonasi dari UTM-nya yang sudah pernah dibahas di acara 1. Nah, jadi kita pakai 50S, klik OK. Oke, nah kalau udah seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Nah, kemudian kita bisa bikin dulu semuanya untuk yang shapefile-nya. Di sini kita cari shapefile. Kemudian di sini adalah line. Nah, di sini kita pakai yang polyline. Terus koordinat sistemnya jangan lupa. Kita klik OK. Terus kita bikin satu lagi yang terakhir, yaitu polygon. Klik OK. Ini kayaknya udah dipakai namanya, jadi kita edit sedikit. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan edit masing-masing dari ini. Nah, tapi sebelum kita edit itu kita bakalan masuk ke start editing ini, baru kemudian kita cari yang namanya di editor ini. Nah, di sini ada create features. Nah, jadi di sini udah masuk di sini baru kita bisa create feature-nya. Nah, terus setelah itu ini kita klik, misal kita pertama bikin point dulu. Nah, baru di sini kita klik poinnya. Nah, baru sekarang kita tinggal digitasi titik yang mau kita ambil. Misalnya pohon. Ini kita ambil sebanyak 20 titik. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cukup. Kalau udah kita stop editing. Yes. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin yang lensnya. Kita balik ke create feature-nya. Kita start editing. Nah, di sini udah ada lensnya. Terus setelah itu kita klik yang lain. Baru habis itu kita bakalan digitasi beberapa jalanan yang ada. Kita digitasi sebanyak 5 jalan. Mungkin pertama dari sini aja. Terus habis itu kita bikin di sini. Satu, dua, tiga, empat, satu lagi. Kita lanjutin aja ke depan. Setelah itu kita stop editing. Yes. Oke, selanjutnya kita bakalan ke polygon. Kita start editing. Terus setelah itu kita bakalan digitasi gedung-gedungnya sebanyak 10 gedung. Maaf ya kalau agak berisik. Oke, kita zoom dulu ke bagian gedungnya. Zona pertama kita ambil gedung yang ini. Kita bisa langsung bikin gedungnya aja. Lama enggak praktikum P3 di TTL itu? Yang pertama kali kamu praktikum hari Jumat itu? Terus habis itu kita cari gedung lagi yang lain. Kira-kira kalau praktikumnya Senin setengah 11 sampai sebelum maghrib bisa enggak ya? Nah, kita ambil yang di sebelah sini. Enggak mau. Oke, terus habis itu kita bikin lagi.
baru 3 gedung. Atau mau nggak ya? Setelah satu dia ya, Satu, dua, tiga, empat, 5. Sisa 5 gedung lagi. Kita ambil yang ini. kayak yang pertama kali kedua itu aku udah kali nggak lah dari dia mana praktikum kali ini praktikum sampai aku boros sampai itu bukan tidak mau bintang enggak dia menyerang mereka kali aku minta kertas dia aja dia nggak mau sumpah Oke, terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisa 2 gedung lagi. Bentar ya guys. Oke, sisa 1 lagi guys. Kita ambil yang besar ini aja nggak sih? Hmm. Oke, sudah 10 gedung. Setelah itu kita stop editing. Yes. Terus setelah itu kita ke open attribute table. Nah, ini poin yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita bakalan klik yang add field ini. Terus kemudian kita pilih X. Terus yang ini pakainya yang double. Oke, terus satu lagi sama kayak QGIS yang kemarin, yang tadi kita pakai yang Y double. Terus yang X nya itu kita kalkulasi geometri dulu. Nah, di sini udah sesuai X coordinate of point. Terus di sini unitnya kita pakai decimal degrees. Oke. Ini kita ganti sama Y. Terus ini yang decimal degrees. Oke. Oke. Udah, setelah itu kita close aja. Selanjutnya kita ke yang garis. Namun juga kita open attribute table. Kalau garis kita tinggal tambahin add field, tinggal tambahin panjang aja. Kita pakai yang double. Oke. Kita calculate geometri. Nah, ini kan udah propernya udah length nih. Jadi
nggak perlu diubah. Terus ininya unitsnya kita bisa pakai satuannya, bisa meter, bisa kilometer. Yang ini kita pakai meter aja. Oke, terus kita close air polygon, kita open attribute. Kalau ini juga sama, tinggal luas, kita pakai yang double. Terus kita calculate geometry, udah pakai area. Ini bisa pakai meter persegi, bisa pakai yang lainnya, tapi sini kita pakai yang hektar. Terus setelah itu kita close. Nah, sekarang kita ubah bentuk dari simbolnya. Kita ke simbologi ini. Nah, teman-teman bisa pilih mana aja yang mau dipakai. Ininya bisa dikecilin supaya nggak terlalu besar. Warnanya juga bisa diganti sesuai yang diinginkan. Pakai warnanya aja dah. Oke, terus oke. Nah, ini udah diganti. Terus yang lens juga bisa diganti di sini. Kalau mau ganti warnanya juga bisa. Misal pakai yang ini, warnanya bisa diganti, misal mau warna merah. Oke, nah gitu ya. Terus polygon, ini mau warna apapun bisa. Pakai yang ini biar agak keren sedikit ya guys. Oke, nah kayak gitu dah ya. Terus setelah itu habis ini kita bakal bikin layout, tapi kita perbaiki dulu ininya. Kita ke oke, udah dah. Terus habis itu kita ke layout view. Setelah itu kita ke file, terus kita ganti yang page and print setup. Terus di sini kita bakalan ganti pertama jadi landscape. Ini kalau bisa cari yang ada 4, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada. Aduh, salah tekan guys, maaf. Nah, udah jadi 4. Nah, terus ini bisa dikurangi. Tapi kita coba dulu. Oke, ini kita kecilin dulu. Terus kita geser lagi.
ininya sebenarnya bisa dikurangi sesuainya, tapi ntar kita lihat. Bentar kekecilan. Aduh. Oke, kalau gini kita kecilin yang di sini aja. Coba pakai 20. Kurang ini jadi 17. Dan kita kurangnya lagi sampai kita kurangin di atasnya juga kayaknya. Ini kayaknya kurang satu lagi. Ininya masih sampingnya, kurangnya dikit lagi. Jadi 18. Oke, kayaknya cukup segini. Terus setelah itu kita masukin gridnya. Kita pilih measure grid, next. Terus yang tick marks and label, yang labels only ini bisa dipilih sebenarnya. Ini nanti bakalan kayak gini, jadi kita pilih yang label aja.
Ini bisa diganti tapi nggak usah. Oke, kita klik OK. Kayaknya jadinya petanya agak besar ya guys, jadi sebentar kita tambahin lagi di atasnya ini jadi 13 lah. Aduh kebesaran guys, bentar, kayaknya 12 aja. Oke, ini udah cukup. Terus setelah itu kita tambahin yang nah kita tambahin dulu dari sini rectangle-nya, kita susun layout dulu ya guys. Sini nanti untuk judul, nama, dan lain-lain. Terus di sini judul petanya. Oke, di sini untuk bentar. Sini untuk legenda dan lain sebagainya. Oke, terus setelah itu ini kita bisa setting, kita nggak usah pakai giniannya, outline kita pakai warna hitam, ini kita tambahin. Oke. Ini juga sama. Oke. Terakhir oke, terus setelah itu kita bisa isi sesuai dengan judul pertanyaan. Misalnya di sini kita tambahin logo, kita add picture, oke, bentar, pegal. Terus kita tinggal tambahin teksnya aja untuk judul-judulnya. Aja. Nah. Ini kita ganti jadi misalnya peta kampus Universitas Mataram. Ini bisa diatur fontnya pakai apa, terus dan yang lain-lainnya.
Kayaknya better yang tadi. Ini kita kayaknya bakal gedein lagi. Udah kebesaran guys. Itu kita kurangin jangan 2, 1. Nah ini better kayaknya guys ya. Kayak tulis kayak gitulah ya guys. Terus setelah kayak gini kita tambahin perintilan-perintilan lainnya. Misalnya ada di sini ada legenda. Pertama ini, nah jadi yang di legenda ini sesuai sama yang di sini guys. Jadi kalau ini kan ada kampus 2 yang ini. Nah ini kita hilangin aja biar nggak masuk ke sini. Jadi kita tinggal pindahin dia ke kiri. Oke, tinggal next. Ini bisa diubah. Ini kita ganti sama legenda. Kalau gini guys, legenda. Size nya kita gedein sedikit, di 9. Kita bold. Oke. Next. Ground rosenda. Oke, next. Terus area. Oke, itu aja. Oke. Nah ini kita next aja. Nah ini kita udah dapet nih legendanya guys. Nah ini sebenarnya kita bisa edit lagi. Oke, terus setelah itu kita tambahin lagi yang namanya kita pakai yang ini aja. Kalau gitu legendanya kita geser biar cukup semuanya. Oke. Nah kan ini bagus sedikit guys. Terus setelah itu kita masukin yang namanya skalanya. Kita masukin scale barnya ini. Oke.
Salah guys, ini scalarnya. Oke, ini bisa di properties. Terus ininya dikurangi. Ini kita pakai kilometer. Oke, kira-kira seperti ini ya guys ya. Terus itu ini untuk yang skalanya kita pakai perbandingan aja. Oke, terus kita gedein. Hujan guys, maaf kalau suaranya masuk. Ini kita ubah, kita jangan pakai inch, kayak sentimeter aja, sama kilometer. Labelnya cm sama km. Oke, udah kayak gitu. Terus di sini kita bisa buat untuk tulis nama. Sini kita taruh nama juga. Ini kecilinnya di 4 aja, kurang kecil. Dua nggak sih kecilan?
Udah 3 dah. Oh, masih kecil guys. Berarti nah udah kayak gini aja. Terus apa lagi yang bisa dimasukin? Terus udah sih gitu aja sih. Di sini bisa ditambahin yang lain-lain, misalnya di sini kita keluar dulu. Terus ini kita save pakai bisa. Oke, sekarang kita balik ke sini. Kita masukin lagi yang tadi kita udah save di picture. Bentar, bentar. Nah, biar nggak ribet kita gitu aja guys. Kita ke belakangin ini. Tapi sampingnya masih kepotong ya guys.
Oke, kalau gitu coba kita ulang buat. Nah, dia kecil gara-gara kita belum zoom. Oke, cukup segini lah ya. Kita balik ke sini. Kita sedikit kan. Oke, udah. Ada. Kita tambahin satu teks aja. Oke, udah jadi cuma itu aja jadi untuk yang digitasi di adjust cuma sampai di situ aja.
Jadi ini bisa diekspor seperti yang di acara satu untuk ekspornya. Jadi itu aja untuk tutorialnya. Terima kasih. Maaf kalau banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.